Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengutip Dhammapada bab 10 bagian Dandawaga atau hukuman. Pada syair 134 dikatakan demikian: seandainya Anda berdiam diri, tenang, seperti gong yang pecah, Anda berkeyakinan akan pencapaian nibbana, maka tidak akan muncul pertengkaran atau kata-kata kasar pada diri Anda. Bapak Ibu Sobat Muda, ketika kita berada dalam posisi yang tenang, damai, tak perlu kita berkata-kata kasar kepada siapapun. Akhirnya tak akan muncul pertengkaran dimanapun kita berada. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, setiap orang pasti ingin berbahagia. Namun demikian, terkadang kita lupa kejahatan-kejahatan yang kita lakukan seolah-olah mendatangkan kebahagiaan yang sangat singkat, sangat gampang. Namun akibatnya sungguh sangat menyakitkan, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat yang berbahagia, dalam syair 136 dari Dhammapada dikatakan demikian: ketika orang bodoh melakukan kejahatan, ia tidak menyadari akan akibat dari perbuatannya. Orang bodoh seperti ini akan tersiksa oleh perbuatannya sendiri, seperti orang yang terbakar oleh api yang berkobar. Bapak Ibu Sobat Muda, pada saat berbuat jahat, seolah-olah kejahatan itu selalu menjanjikan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan duniawi. Karena apa? Dengan kejahatan kita memperoleh sesuatu dengan mudah. Dengan kejahatan kita bisa memenangkan pertengkaran dengan cara yang curang. Bapak Ibu Sobat Muda, sepertinya pada saat berbuat jahat, orang bodoh akan berpikir perbuatan jahat ini akan berakibat manis. Karena apa? Karena saya sisihkan sedikit yang saya peroleh ini untuk berbuat kebaikan. Dia beranggapan kejahatannya bisa dinetralisir dengan cara berdana, dengan cara baca parita. Bapak Ibu Sobat Muda, segampang itukah perbuatan jahat yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita netralisir dengan memberikan dana, dengan membacakan parita-parita? Tidak segampang itu. Semakin seorang senang dengan perbuatan jahat, semakin berkelut dengan kejahatan, semakin juga dia tenggelam dengan kenikmatan dalam hal berbuat jahat. Oleh karena itu, cobalah kita kikis noda-noda batin dari kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Seolah-olah cuma 3, padahal ini akar yang paling kuat yang tercetus dalam perbuatan sehari-hari dengan bermacam ragam-ragamnya, seperti ucapan yang ketus, ucapan yang kasar, ucapan yang suka memfitnah, ucapan yang senang berbohong, tindakan mengambil yang bukan milik kita,
menyiksa makhluk hidup, melakukan hal-hal yang melanggar sila lainnya, senang menikmati minum atau makanan yang menyebabkan ketagihan, mabuk, seolah-olah kecil. Tetapi bila setiap saat, setiap hari dikumpulkan, dipupuk dengan kejahatan-kejahatan, akan menjadi sebuah gunung yang besar. Padahal kejahatan itu kecil-kecil. Kejahatan tadi akan jadi karakter yang membuat kita jadi watak yang senang berbuat jahat. Bapak Ibu sobat muda, kalau sudah keseharian kita diisi dengan kejahatan-kejahatan yang sudah mendarah daging, bisa kita bayangkan, bahkan aliran nafas pun, aliran darah pun hanya berupa kejahatan, kekejaman, kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Akankah jadi sumber kesehatan buat kita? Pikiran kita selalu ingin memiliki, tak pernah puas, ingin ini, ingin itu, ingin jadi ini, ingin begitu, tak pernah puas sebelum meraih, menggapai apa yang dia inginkan. Bahkan bisa dipikirkan dengan berbagai macam cara untuk meraih apa yang diinginkan. Apa yang terjadi? Yang namanya karma, ada cetana, pasti sudah akan terbentuk karma dan akhirnya membuahkan wipaka karma, akibat karma. Tentu kita tak pernah bisa mengetahui bagaimana jalannya karma, bagaimana buahnya karma. Oh, saya bisa mengantisipasi karena saya hafal Abhidhamma, saya hafal sutta, saya kenal apa itu meditasi. Seperti itukah kita menerjemahkan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari guru kita, pelajaran yang kita dapatkan dari guru sejak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bukan cuma teori tapi praktekkan. Sutta, Karania Bata Sutta kita hafal, Parita Brahma Wihara Parana hafal, Parita Tilakana hafal, Jaya Parita hafal, semua Parita hafal, Liamkeng hafal. Terus apa maknanya hafal itu? Bukan dihafal. Parita-parita yang diajarkan oleh Buddha bukan untuk dihafal, bukan untuk diucapkan, dikhotbahkan saja, tetapi direnungkan. Lalu terapkan isinya, terapkan, jalankan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar menghafal. Pelan-pelan kita kembali bacakan. Anda mungkin hafal, mungkin bisa melantunkan syair-syair Dhammapada dengan merdunya, baca parta-parta dengan hafalnya. Tapi apakah kita pernah merenungkan artinya? Apakah kita pernah menerapkan isi-isi dari sutta tersebut? Isi-isi syair Dhammapada?
Kita hafal bulatan cita-cita sika. Aduh, itu bukan untuk dihafal, saudara, Bapak Ibu. Kita renungkan apa yang ingin kita gapai, apa yang ingin kita terapkan dengan ilmu-ilmu kita. Saya sudah sarjana agama Buddha, saya sudah master pendidikan agama Buddha. Buat apa menerapkan itu? Toh saya sudah punya sarjana, titel gelar saya. Pasti saya masuk surga. Segampang itukah surga? Segampang itukah kita mencapai sotapanna? Bapak Ibu Sobat Muda, belajar agama Buddha bukan belajar menjadi sombong, bukan belajar menggenggam harta sebanyak-banyaknya, tetapi belajar agama Buddha, belajar melepas, belajar mengikis keegoan. Anda hafal Abhidhamma, Anda hafal Vinaya, Anda hafal sutra, untuk apa? Ceramah, khotbah, berdebat. Bukan. Tapi kita belajar menerapkan untuk kebahagiaan diri dan makhluk lain. Coba mulai sekarang kita buka. Siapa yang berani? Kita coba belajar perdana. Silakan. Apa? Saya susah payah bekerja, susah payah cari nafkah. Kenapa harus berdana? Sia-sia saya bekerja. Kalau begitu Anda belajar, Anda bukan umat Buddha. Saya bisa mencari nafkah karena saya belajar agama Buddha, karena saya mengenal agama Buddha. Bisa belajar, bisa mengabdi. Tuh, artinya saya mencari nafkah juga atas dasar agama Buddha. Jangan lupakan. Apa itu kan teori? Iya, betul. Saya bisa mengajar agama Buddha karena saya pernah belajar agama Buddha. Saya bisa kerja di Kementerian Agama juga karena basicnya agama Buddha. Apakah lantas saya berbuat jahat atas dasar agama Buddha? Jangan. Bapak Ibu Sobat Muda, Pangeran Siddhartha, anak raja, tetapi beliau tinggalkan semua kemewahan, bahkan istri yang paling cantik, anak yang baru lahir. Demi apa? Demi kita. Untuk mencapai kebudayaan, beliau karena punya keinginan untuk membebaskan diri dari derita. Buddha sudah ngajarkan kita jalan mulia berluas 8. Rantai kelahiran yang berulang-ulang pernah beliau lewati. Berjuta-juta kali kelahiran beliau sudah alami. Lalu beliau ajarkan jalan lurus, membebaskan derita. Kita siswanya, saya siswanya, haruskah berputar-putar lagi? Guru kita udah ngajarkan jalan membebaskan derita. Cobalah. Memang
Buddha nggak mengajarkan kita harus jadi biku. Buddha tidak mengajarkan kita harus melepaskan keduniawan semua. Tetapi beliau mengajarkan jalan tengah. Bila Bapak Ibu bekerja atau hidup sebagai perumah tangga, hiduplah bahagia dengan rumah tangga. Ketika para anggota sangga hidup dengan melepaskan keduniawian, jalankanlah. Lepaskan keduniawian. Hidup sebagai seorang pertapa. Lepaskan hal-hal yang masih mengikat sebagai anggota sangga. Bukan malah membebankan. Jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan. Banyak ajaran Buddha yang mengajarkan tentang perenungan. Perenungan memakai jubah, perenungan makan, perenungan menggunakan tempat tinggal, perenungan menggunakan obat-obatan. Ini kita kembali. Bukan buat siapa-siapa, tetapi buat diri sendiri. Belajar agama Buddha, belajar melepas keegoan. Kapan waktunya? Sekarang. Marilah para upasaka, para pandita, para anggota sangga, kita ajarkan agama Buddha. Kita terapkan agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Bukan nanti, sekarang. Saya akan kutip dari Dhammapada, syair 143. Sungguh jarang dijumpai di dunia ini orang yang tidak melakukan kejahatan karena perasaan malu. Batinnya selalu sadar, seperti seekor kuda yang terpelihara baik, menghindari pukulan cemeti. Dalam ayat 144, seperti seekor kuda yang terlatih dengan pukulan cemeti, seseorang menyesali kekeliruannya, penuh semangat, penuh bakti, selalu disiplin, selalu tekun dengan ketenangan batin, meneliti pengalaman hidup sebelumnya, memiliki kesadaran yang terlatih baik melalui mawas diri. Akhirnya, ia dapat melepaskan diri dari penderitaan yang tidak ringan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, pada syair 145 dalam Dhammapada dikatakan, petugas irigasi mengatur aliran air, pengrajin panah membuat busur, tukang kayu memahat kayu, orang bijaksana mengendalikan dirinya. Marilah kita mulai sekarang, kita jadi umat Buddha. Buddha artinya yang sadar. Marilah kita menjadi umat yang sadar, mengenal kembali ajaran Buddha. Kendalikan perbuatan kita, kendalikan ucapan kita, kendalikan pikiran kita, demi kebahagiaan diri sendiri dan makhluk lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.